Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Sinaga dengan NPM 211003862200010 dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus, Semarang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang filsafat pendidikan Indonesia, yakni dalam memenuhi tugas ujian tengah semester dari Pak Sony Junaidi sendiri SPDMPD, dan bertujuan untuk membuat siswa lebih mandiri mungkin. Di sini dia itu filsafat pendidikan Indonesia. Filsafat pendidikan yang berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam, menafsirkannya dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat menjadi petunjuk atau arah bagi tujuan-tujuan dan kebijakan pendidikan itu sendiri. Dengan cara yang sama, filsafat umumnya mengkoordinasi temuan-temuan dari berbagai cabang ilmu, baik itu ilmu dari berbagai konsep, ilmu kehutanan, ilmu perairan, atau ilmu lainnya. Dan filsafat pendidikan menafsirkan temuan-temuan ini digunakan dalam bidang pendidikan. Artinya, semua yang ditemukan di cabang ilmu tersebut pasti berguna bagi pendidikan. Adapun unsur-unsur esensial yang tercakup di dalam pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pendidikan adalah proses transformasi pengetahuan, sikap, nilai-nilai, perilaku, dan keterampilan dari pendidik kepada peserta didik. Seperti yang kita lihat di sekolah zaman sekarang, pendidik pasti memberikan sebaik mungkin pendidikan yang diketahuinya kepada peserta didik. Peserta didik juga berusaha untuk mengambil sikap atau nilai-nilai yang baik saja dan tidak mengambil nilai yang buruknya. Dalam arti luas, pendidikan adalah proses pembudayaan yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Yang kedua, pendidikan mengandaikan adanya hubungan antara dua pihak, yaitu pendidikan dan subjek didik, yang saling memengaruhi walaupun berbeda kemampuannya untuk melaksanakan proses pendidikan. Di dalam proses pendidikan, kemampuan yang dimiliki pendidik yaitu memberikan pendidikan yang sudah dipelajari terlebih dahulu, dan untuk diberikan kepada subjek didik yang belum mengetahui apa-apa. Kemampuan subjek didik pun untuk menyerap pembelajaran dan menerapkannya di kehidupannya sehari-hari. Seperti yang saya bilang tadi, yang baiknya saja atau positifnya. Karena tidak semua pendidik memberikan hal yang baik. Yang ketiga, pendidikan adalah proses sepanjang hayat yang tidak berhenti sampai manusia menghadapi kematian. Seperti yang saya katakan, pendidikan itu abadi, karena dari kita kecil, kita sudah diberikan pendidikan oleh orang tua kita, baik itu dalam perilakunya, mengajari kita cara berdiri, berbicara, itu sudah termasuk pendidikan, hingga kita tua nanti. Sedangkan sekarang ada yang umur yang sudah lansia, masih saja berpendidikan atau kuliah untuk bekal hidup yang lebih baik. Yang terakhir ada pendidikan merupakan usaha menjadi ciri khas aktivitas manusia. Seperti yang saya bilang tadi, pendidikan tidak pernah luput dari kegiatan sehari-hari manusia, baik dari baru bangun tidur, itu semua berasal dari pendidikan. Dan selanjutnya ada hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya, baik itu pendidikan, kemanusiaan, ataupun alam. Demikian pula, semua praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafati yang menjadi ideologi pendorongnya. Pemikiran filsafati tersebut berusaha untuk diwujudkan dalam praktik pendidikan. Kita masuk ke topik pembahasan kita yang pertama, yang paling inti, yang pertama yaitu terminologi filsafat pendidikan dalam pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Keadaan formal filsafat pendidikan di Indonesia kenyataannya belum pernah ada, meskipun dalam penetapan kebijakan-kebijakan pendidikan hal tersebut sudah terkandung secara inklusif. Dalam sistem pendidikan di Indonesia sudah tampak adanya dasar pemikiran filosofis, yaitu dalam bentuk pilihan-pilihan yang baik dalam dipakai sebagai dasar pertimbangan penetapan tujuan, materi,
metode, alat, manajemen, dan sebagainya yang merupakan komponen-komponen sistem pendidikan. Namun, di dalam memilih konsep-konsep terbaik tersebut tidak secara jelas menggunakan terminologi filsafat ataupun filsafat pendidikan secara baku yang dipakai oleh banyak negara di dunia. Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Satu-satunya pegangan dan yang dapat dikategorikan sebagai dasar filosofis pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa Indonesia yang berkembang mulai zaman purba sampai sekarang dan diharapkan sampai masa-masa selanjutnya. Dapat kita lihat banyaknya para pahlawan yang berusaha keras merumuskan Pancasila sebagai Pancasila yang memang dasar dari Indonesia sendiri. Pancasila dapat dipandang sebagai landasan filosofis bagi pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia, dapat dipahami atas dasar hakikat Pancasila. Adapun hakikat Pancasila yang mendukung dipakainya sebagai dasar filsafat pendidikan adalah yang pertama, sebelum mengetahui hakikat Pancasila itu sendiri, kita mengetahui bahwa Pancasila yang berisi 5 sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, Pancasila tersebut diakui sebagai filsafat bangsa dan dasar negara. Yang kedua, Pancasila telah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan bangsa. Yang ketiga, hakikat Pancasila baik dalam keseluruhannya maupun sila demi sila telah diberikan rumusan yang jelas. Seperti yang kita ketahui, adapun butir-butir pengamalan Pancasila dari mulai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang berisi bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat manusia. Yang kelima, tidak memasukkan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan kedudukan sosial. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling cinta sesama manusia. Seperti yang saya bilang tadi, dalam bidang pendidikan, filsafat pendidikan, sangat perlunya cinta sama lain. Karena jika suatu orang ada rasa dendam, pasti proses pendidikan itu tidak berjalan dengan baik. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, mengimbangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja dengan bangsa lain. Karena tanpa negara lain, pendidikan Indonesia mungkin akan stuck di situ saja. Karena pada dasarnya pendidikan Indonesia maju hanya karena adanya pengaruh dari luar juga. Walaupun Indonesia sendiri sebenarnya sudah bisa, tapi belum sepenuhnya. Adapun yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan rasa dan bangsa apabila diperlukan. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan kepada Indonesia. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, mengajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, butir-butir dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara, masyarakat setiap manusia punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Seperti yang kita sadari sekarang, pendidikan pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Walaupun dari manusianya sendiri tidak ingin, dan memang itu sudah diwajibkan dan diatur oleh undang-undang oleh negara kita sendiri. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan dan kepentingan bersama. Seperti dalam pendidikan sekarang, kita sangat memerlukan musyawarah, tidak mungkin berjalan hanya karena keputusan seorang saja. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati dan nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa.
Yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan perwakilan permasyarakatan itu sendiri. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap suasana dan keluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat menjadi diri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk berusaha yang bersifat pemborosan atau demi gaya hidup. Tujuh, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dari yang saya sebutkan tadi, tentu Pancasila berhak menjadi hakikat yang dipakai untuk mendukung sebagai dasar filsafat pendidikan Indonesia, yang diposisikan sebagai hal yang universal. Yang terakhir, hakikat Pancasila dapat mencakup ide-ide pokok berbagai filsafat yang ada. Dapat yang dari yang saya sebutkan tadi, dari pengamalan putri-putri Pancasila, kita dapat mengembangkan ide-ide yang cocok untuk filsafat pendidikan di Indonesia. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan yang saya miliki, baik dari penyampaian, perkataan, dan kurangnya pengalaman. Jika ada kesalahan yang saya perbuat, harap dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih, rahayu, rahayu, dan rahayu.